DPR sekarang ini memfokuskan untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang yang ada di setiap komisinya setiap tahun maksimal 2 sesuai dengan tata tertibnya. Jika kemudian 2 sudah selesai, silakan menambah. Namun jika belum selesai, harus diselesaikan dulu rancangan undang-undang tersebut maksimal 1 tahun 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia rupanya punya 1001 alasan untuk menunda pengesahan RUU Perampasan Aset. Setelah baru-baru ini teman-teman mulai viral lagi terkait RUU Perampasan Aset yang diawali oleh pengesahan secara instan atau tiba-tiba mendadak RUU revisi Undang-Undang TNI. Kini rakyat pun mendesak DPR juga melakukan hal yang sama untuk perampasan aset. Kalau saya pribadi teman-teman melihat RUU TNI ini ya kita coba netral. Kalau misalnya memang ini TNI bisa menempati beberapa pos-pos yang memang tidak terlalu sentral untuk mengatur urusan negara, itu juga masih sah-sah saja. Tapi di sini yang saya ingin garis bawahi itu terkait RUU perampasan aset. Yang agak aneh, kenapa RUU TNI bisa sangat cepat disahkan? Bahkan mungkin hanya 1 atau 2 bulan pengesahan itu dari mulai pembahasan, paripurna, dan ketok palu itu sangat lancar. Tapi kenapa RUU perampasan aset itu rupanya sangat susah teman-teman? Bahkan sejak 2012 pertama kali dicetuskan di era Pak SBY dan dilanjut 10 tahun di era Pak Jokowi dan dilanjut saat ini di era Pak Prabowo, RUU ini belum pernah sama sekali teman-teman diparipurnakan, dibahas di DPR. Bolak-balik ganti pemimpin, surprise sudah masuk. Rupanya DPR punya 1 juta alasan untuk tidak mengesahkan RUU perampasan aset. Terbaru teman-teman, terbaru ini kita mendapatkan informasi yang paling update. Di sini DPR akhirnya memberikan statementnya. Kenapa RUU perampasan aset ini tak kunjung selesai? Dalam press release-nya yang kita dapat teman-teman, di sini Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, beralasan kenapa DPR belum kunjung mengesahkan RUU perampasan aset. Videonya dari Antara TV Indonesia, dalam press release-nya RUU perampasan aset tidak kunjung dibicarakan oleh Komisi 3 DPR RI, padahal pemerintah telah seringkali mendorong pembahasannya. Ketua DPR Puan Maharani menyebut pihaknya ingin fokus dengan pembahasan RUU lain terlebih dahulu yang sudah masuk antrean lebih dulu. Nah, ini aneh nih teman-teman. Bagaimana mungkin undang-undang yang telah dicetuskan 2012 mempunyai antrian yang bontot atau ya paling belakang. Padahal itu kan harusnya yang paling awal. Ini sudah di take over teman-teman. 3 periode tapi tak kunjung menjadi prioritas, bahkan terbaru juga tak masuk ke prolegnas atau program legislasi nasional menjadi prioritas pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat kita di Senayan. Nah teman-teman, biar informasinya lebih lengkap dan saya nggak dikatakan hoax seperti beberapa orang yang mungkin mengatakan informasi dari kajian online itu dibuat-buat, kita bakal tayangkan saja proofnya, buktinya, footage-nya. Ini bukti bahwa DPR memang sengaja menunda pengesahan RUU perampasan aset. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Hingga rapat paripurna ke-29 di Komplek Parlemen Selasa, DPR belum membahas RUU perampasan aset. Padahal Presiden RI Joko Widodo sudah seringkali meminta lembaga legislatif untuk segera melakukan pembahasan. RUU perampasan aset disebut bakal mempercepat negara dalam mengambil aset hasil tindak pidana korupsi. Menurut Ketua DPR, Puan, saat ini Komisi 3 masih fokus dengan 3 bahasan RUU lain, sehingga belum bisa membahas RUU perampasan aset yang jadi usulan pemerintah. Sekarang ini memfokuskan untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang yang ada di setiap komisinya setiap tahun maksimal 2 sesuai dengan tata tertibnya. Jika kemudian 2 sudah selesai, silakan menambah. Namun jika belum selesai, harus diselesaikan dulu rancangan undang-undang tersebut maksimal 1 tahun 2. Mahfud MD menyatakan pemerintah telah menyelesaikan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Setelah libur lebaran dan masa sidang kembali dimulai, pemerintah menyerahkan rancangan ke DPR.
Sebelumnya 2 pekan lalu, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto meminta Mahfud bicara dengan para ketua umum partai untuk melobi pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Naskahnya perampasan aset sudah final, tapi mungkin segera setelah Lebaran akan ditandatangani oleh Presiden Supresnya. Karena kalau naskah RUU-nya sudah selesai semua, substansinya sudah disisir, yang typo juga sudah disisir. Mudah-mudahan tidak lama sesudah Lebaran gitu, pada taruhlah di pekan pertama sudah dikirim Supresnya. Saudara ikuti pembahasannya di DPR. Karena kalau masuk ke situ sekarang kontroversinya muncul lagi kan. Ada orang yang takut, ada dan sebagainya. Nanti semuanya kita atur lah. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Sejak tahun 2015, RUU perampasan aset belum juga dibahas di DPR. Ada beberapa bagian yang menarik dari draft RUU perampasan aset. Di pasal 2 disebutkan, RUU perampasan aset tak hanya merampas aset hasil korupsi, tapi semua aset terkait tindak pidana dengan nilai lebih besar dari 100 juta rupiah. Aset yang disita berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Aset yang dapat dirampas berdasarkan RUU perampasan aset diantaranya aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Selain itu, aset dari tindak pidana yang telah dihibahkan, ada pula aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset korporasi yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 62,9 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2% atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. RUU perampasan aset penting segera dibahas, tak hanya sebagai regulasi untuk merampas aset koruptor, tapi juga tindak pidana ekonomi lain, seperti pengusutan harta tak wajar. Adapun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terbatas karena mensyaratkan sejumlah tindak pidana asal. Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh kalangan masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanisme itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tidak pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Bapak menyambung itu, Pak Jokowi kan kita dipercepat lagi, apa pendapat? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Kalau tanyakan Pak Prabowo saat ini masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Sudah ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih pada waktunya. Ya, cukup. Mbak, kabarnya Mas Prof itu sempat ada komunikasi dengan Pak Jokowi juga gitu sebelum maju. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan PDIP atau apa gitu? Ya pasti harus komunikasi, orang Mas Pram masih sebagai sekap, jadi harus komunikasi dan wajib berkomunikasi.
itu fatal. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak video selengkapnya, bukti-bukti yang sudah saya tampilkan teman-teman terkait ya ini. Memang ada oknum di Dewan Perwakilan Rakyat kita yang ingin menunda pengesahan RUU Perampasan Aset. Mungkin oknumnya itu sudah mencapai 99% dari jumlah anggota DPR yang ratusan itu. Jadi ya jelas sampai kapanpun RUU ini tidak akan pernah selesai. Gonta-ganti, bolak-balik ganti ketua juga nggak akan pernah selesai. Karena mungkin saja teman-teman, dari 500 lebih anggota DPR mungkin, ini saya bilang mungkin ya, mungkin 99%-nya itu pernah menerima uang pelicin, uang suap, uang korupsi. Jadi ya mereka itu semua sudah sepakat bahwa RUU Perampasan Aset tidak boleh pernah terjadi, tidak boleh pernah disahkan. Jadi ya gimana lagi teman-teman, susah memang kalau misalnya kekuasaan ini dipegang oleh orang yang salah, maka DPR sudah bisa berbuat sewenang-wenang melakukan pembahasan seenaknya tanpa ada persetujuan dari rakyat. Padahal rakyat sendiri teman-teman di sini ada yang pro, ada yang kontra terkait RUU TNI. Bahkan demo besar-besaran juga kemarin kita lihat di berbagai video-video yang beredar di media sosial, baik juga di TV, itu banyak sekali penolakan terkait RUU TNI. Tapi mirisnya ini RUU Perampasan Aset yang didukung mungkin 99% rakyat Indonesia, yang mungkin 1% itu adalah keluarga koruptor yang menolak, ini malah tidak direspon dengan serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita di Senayan. Gimana nih pendapat Anda semua? Apakah memang DPR sudah tak terselamatkan dan sudah waktunya DPR direvolusi, ya, diganti total mungkin semua susunannya atau seperti apa? Ya tulis komentar Anda semua di kolom komentar. Mungkin itu aja informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.